Selama hari Jumat, hari ini kita akan memperingati Jumat Agung. Kita akan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Mari kita siapkan hati kita mau menyapa Tuhan kita mau katakan, Bapa, Ku datang padamu. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini ya. Semua berkat yang boleh kami terima bagi kami, bagi keluarga kami. Kami bersyukur untuk penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan selalu menyertai memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan di hari Jumat ini. Kami memperingati hari di mana Engkau disalibkan ya Tuhan. Engkau berkorban bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini melalui ibadah memperingati kematian-Mu di kayu salib. Biar Tuhan berkenan berkati kematian ini dari awal sampai akhir. Firman Tuhan dari kami boleh pelajari, kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan. Dan juga biar puji-pujian kami boleh sampai kepada Tuhan dan Tuhan senang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung di mana Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia ada tanda di dalam tubuhnya, yaitu di kedua tangannya, kakinya, dan juga di pinggangnya ya. Kita tahu bahwasanya Tuhan mengasihi kita, Tuhan cinta kepada kita semua ya. Atas pengorbanan Tuhan, kita nyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Kita tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima. Ku
cerita firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian 求你充满我。 Selamat pagi, Deren. Selamat pagi, Lause. Selamat pagi, Lisel. Selamat pagi, Lause. Selamat pagi, Keke. Selamat pagi, Lause dan Deren, Lisel. Nah, saat ini kita sapa ya ke teman-teman yang ada di rumah. Selamat Shalom, teman-teman. Nah, hari ini sungguh bersyukur, kita bersuka cita, kita akan memperingati satu hari besar, ya, yaitu hari Jumat Agung. Nah, apa itu Jumat Agung? Nanti kita bahas. Tapi sebelumnya, mari kita serahkan waktu saat ini kepada tangan Tuhan. Mari kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami bahwa Engkau sebagai juru selamat dan penyelamat hidup kami. Terpuji dan mulia Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini adalah hari spesial. Tadi Daus katakan kita memperingati Jumat Agung. Nah, hari peringatan Jumat Agung ini artinya apa? Yaitu hari penyaliban Yesus Kristus. Dan Yesus itu wafat di Golgota. Nah, kemudian 3 hari kemudian Yesus bangkit ya. Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, Lause, kenapa disebut Jumat Agung? oh iya, kenapa ya disebut Jumat Agung? Koko tahu? Nah, Gabriel tahu nggak? Tak tahu. Nah, coba dengarkan. Nah, kenapa dikatakan Jumat Agung ataupun Good Friday? Nah, karena peristiwa ini terjadi di hari Jumat. Nah, kemudian ini merupakan peristiwa yang sangat suci dan agung dan tidak bisa dilakukan oleh manusia biasanya. Nah, Good Friday ini ataupun Jumat Agung ini menyatakan Yesus datang
menjalankan misinya Allah. Dan Yesus menjalankan misinya Allah dan menyelesaikannya dengan tuntas, tidak setengah-setengah. Apa misinya? Di mana Yesus datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Iya, betul Koko. Nah, kemudian sesungguhnya Yesus ini ada di surga. Sesungguhnya Yesus itu awalnya ada di surga. Dia adalah menjadi Allah sendiri. Kemudian dia rela merendahkan dirinya. Taat melakukan misi Allah dengan melakukan penebusan bagi manusia untuk menghapus dosa-dosa kita manusia. Sehingga Yesus itu ditinggikan, diagungkan di atas segala nama. Maka disebut Jumat Agung. Sudah mengerti ya, Keke? Iya. Nah, Lause mau ceritakan sedikit tentang dosa. Nah, pada mulanya Tuhan menciptakan manusia itu semuanya dalam keadaan baik. Semuanya baik-baik saja. Nah, kemudian Tuhan hanya memberikan satu larangan, ya, satu perintah yang tidak boleh dilanggar oleh manusia itu. Ternyata manusia itu bandel. Dia lebih mendengar suara iblis. Dia lebih mendengar suara setan. Nah, setan bilang, makan saja, langgar saja peraturan itu. Tidak mungkin kamu bisa mati. Tidak mungkin Allah itu menghukum kamu, katanya. Dia menggoda si manusia. Kemudian manusia itu melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Akibatnya manusia menjadi berdosa karena melakukan kesalahan, karena melakukan hal yang sudah dilarang oleh Tuhan. Nah, jadi manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, makanya pada saat itu manusia terpisah dari Allah. Ya, karena Allah itu ada suci adanya. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, melakukan kesalahan, sehingga tidak bisa bertemu langsung dengan Allah kembali. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden dan mereka hidup di dalam hukuman dosa. Sampai berlanjut. Nah, sampai kehidupan zaman Alkitab, ya, setiap orang yang melakukan kesalahan, mereka harus menebus, menghapus dosa mereka dengan cara apa? Dengan mengorbankan ternak mereka, sapi, kambing, dan mencurahkan darah ternak itu untuk menghapus dosa-dosa mereka. Nah, kemudian hal itu terjadilah sampai perjanjian baru. Nah, kemudian pada saat itu Tuhan sangat mengasihi manusia. Dia melihat manusia tidak baik selamanya hidup di dalam hukuman dosa. Karena hukuman dosa itu ada akibatnya, yaitu maut. Apa itu maut? Maut itu adalah kebinasaan. Binasa itu di mana? Di neraka. Neraka itu mengerikan sekali. Jadi manusia itu akan binasa. Sehingga Tuhan mengambil inisiatif. Dia mengasihi manusia. Dia mau menyelamatkan manusia supaya manusia nanti kelak tidak masuk ke dalam kebinasaan, tidak masuk ke dalam neraka. Nah, makanya Tuhan mengutus anaknya. Siapa? Yesus. Nah, dia mengutus anaknya Yesus untuk menjadi manusia dan melakukan misi penyelamatan atas dosa-dosa manusia. Sehingga hanya sekali saja Yesus datang, hanya sekali saja Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, Yesus datang ke dunia untuk melakukan misi penyelamatan itu, supaya manusia itu tidak binasa, manusia itu tidak masuk ke neraka, dan manusia tidak binasa bagi mereka yang percaya kepada Yesus, karena Yesus yang menyelamatkan mereka. Jadi sekali saja Yesus datang ke dunia mencurahkan darahnya,
dan menebus dosa manusia, manusia tidak akan binasa dan masuk ke surga tempatnya Tuhan Yesus. Lause, kenapa ya Yesus mau melakukan hal demikian? Iya, Gabriel. Nah, Allah kita itu kan penuh kuasa. Nah, dia kan bisa melakukan dengan sulap untuk menunjukkan kuasa ilahinya, tidak harus mati di kayu salib. Bisa nggak ya? Bisa, Koko. Bisa. Tuhan Yesus bisa melakukan kuasanya dengan hanya berfirman. Yesus bisa mengatakan, terampunilah semua dosa-dosa manusia, bisa tanpa disalib. Tetapi, adik-adik sekalian, nah Tuhan kita ini bukan Tuhan yang demikian. Ya, Dia mau menunjukkan dengan cara yang lain. Dia mau membuktikan bahwa Tuhan adalah penuh dengan kasih, dan Tuhan kita ini juga adalah Tuhan yang adil adanya. Nah, Tuhan tidak mau melakukan dengan cara sulap, dengan cara yang demikian. Tapi Tuhan mau membuktikan kepada manusia, supaya manusia bisa mengerti, bisa merasakan Tuhan yang satu ini betul-betul Tuhan yang penuh kasih dan menegakkan keadilan, ya. Nah, kita tahu setiap perbuatan dosa pasti ada hukumannya. Contohnya, Gabriel kalau berbohong kepada orang tua pasti dihukum, betul? Betul. Nah, kalau Michelle mencuri ataupun menyontek pasti dihukum guru, kan? Betul. Nah, Koko juga kan, kalau melakukan kesalahan pasti dihukum. Iya, langsung kena hukum. Nah, makanya karena kenapa setiap perbuatan dosa itu, setiap kesalahan harus ada hukumannya dong, ya kan? Nah, Tuhan ini mau menunjukkan bahwasannya dosa manusia itu diselesaikan dengan penebusan, sementara hukuman tetap berlaku dan harus ditaati dan harus diterapkan. Makanya tidak ada cara lain. Tuhan mengutus anaknya Yesus sendiri sebagai korban menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Ya, Yesus yang tidak pernah berbohong dituduh berbohong. Yesus yang tidak pernah menghujat dituduh menghujat Allah. Yesus yang tidak pantas mendapat hukuman, tetapi Yesus harus menanggung hukuman yang bukan karena salahnya. Nah, Yesus mengalahkan iblis ataupun maut dengan cara bagaimana? Yaitu dengan darahnya sendiri. Karena pada zaman dahulu, pada zaman Alkitab, untuk menebus kesalahan itu harus dengan darah. Kalau tidak dengan darah itu tidak sah, ya. Jadi darah yang dipakai adalah darah yang suci. Ya, makanya Yesus yang suci, dia merelakan darahnya yang suci itu untuk menebus kesalahan seluruh manusia di dunia ini. Nah, setelah itu, apakah Yesus mati selamanya? Tidak, ya kan? Pada hari yang ketiga, Yesus pada hari Minggu itu, Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit kembali sebagai tanda bahwasannya dia berhasil mengalahkan maut itu, berhasil menebus dosa. Sudah selesai dia menebus dosa manusia dan bangkit sebagai Allah kembali, menjadi Allah kembali dan kembali ke surga. Wow, hebat Allah kita, Yesus bisa mati dan bangkit kembali. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, Koko, itu bukan Tuhan, tapi itu manusia, mati ya mati, tapi tidak bangkit lagi. Tapi ini Yesus telah mati, mengalahkan semua mengalahkan maut dan menghapus semua dosa-dosa manusia. Dia bangkit kembali menjadi Allah kembali. Makanya Tuhan kita hebat, ya. Nah, setelah dia mengalahkan maut ataupun kebinasaan,
ataupun kematian, dia bangkit kembali menjadi Tuhan kembali dan kembali ke asalnya, ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita semua nantinya, bagi kita semua yang mengikuti ajarannya. Pastor, kenapa dosa harus ditebus? Kenapa dosa harus ditebus? Nah, kalau dosa tidak ditebus, tidak diselesaikan, ya kita akan binasa, kita akan jatuh di dalam kuasa maut, kita akan masuk ke neraka. Ngeri kan? Mampu kok masuk neraka? Nggak, menakutkan. Gabriel mau masuk neraka? Bisa mau masuk neraka? Nggak mau. Mengerikan, jangan. Makanya Yesus datang ke dunia menebus dosa Lause, tebus dosa Koko, Gabriel, Misa, langsung percaya kepada dia karena dia ada juru selamat. Dia yang akan membawa kita keselamatan. Kemudian kita akan masuk surga nantinya, bukan neraka. Nah, Lause, saya tidak mau masuk neraka. Mengerikan. Apinya panas, membakar kita semua, menakutkan. Iya, makanya kita harus mengikuti Yesus. Karena Yesus mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan barang siapa yang tidak percaya pada dia, manusia itu tidak akan sampai kepada surga. Karena Tuhan Yesus adalah kunci kerajaan surga. Jadi adik-adik sekalian, Gabriel, Koko, sama Michelle, di Jumat Agung ini, mari kita menghargai pengorbanan Yesus. Sesungguhnya Yesus bukan dihukum, tapi karena Tuhan mengasihi manusia, Yesus menyayangi kita, dia mau merelakan curahkan darahnya untuk menebus kita, supaya kelak kita tidak binasa, tidak masuk ke neraka, tapi masuk kembali ke kerajaan surga nantinya bersama dengan Yesus. Jadi di dalam hari Jumat Agung ini, mari kita menghargai Yesus yang sudah menebus kita. Karena darahnya mahal, karena darahnya adalah darah yang suci yang bisa menebus dosa manusia. Oke, jadi sekalian, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Kami sungguh bangga mempunyai Yesus sebagai juru selamat kami. Karena Yesuslah, maka kami boleh masuk surga nantinya. Tuhan Yesus, ajari kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang taat, patuh kepada Tuhan dan menjalankan semua perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami ini memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan masa depan kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami berdoa untuk setiap iman kami dan keluarga kami semuanya yang belum percaya, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka kelak boleh bersama-sama kami di kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita sapa teman-teman di rumah untuk Caijian ya. Hong Siemen, Caijian. Adik-adik, kita sudah mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menebus dosa kita di atas kayu salib. Itu karena apa? Karena kita adalah anaknya. Dan Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Kita nyanyikan lagu yang satu ini, kita sama-sama belajar lagu ini ya. Hidupku, ini aku
kita tutup dengan Bapa terima kasih. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Bapa terima kasih. Sampai jumpa lagi di kebaktian hari Minggu. Happy Good Friday. God bless you all.